warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel pengacara santuy official bersama saya advokat Bung One. Baik, di video kali ini saya akan membahas 3 kasus pertanahan atau sengketa tanah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kasus-kasus seperti apa saja dan bagaimana sih cara penyelesaiannya? Simak video ini sampai dengan selesai. Sebelum dilanjutkan, saya mengucapkan terima kasih buat pemirsa YouTube yang udah subscribe ke channel pengacara santuy official. Saya doakan, semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabat subscriber para pemirsa YouTube, berikut ini adalah sengketa-sengketa pertanahan yang sering terjadi di tengah masyarakat dan sering kami tangani permasalahannya sampai dengan tingkat pengadilan. Akan saya sampaikan dalam bentuk kronologis. Kasus yang pertama adalah tumpang tindih sertifikat tanah. Ceritanya, klien kami memiliki sebidang tanah dan sudah ber-SHM, surat hak milik, artinya tanah tersebut sudah bersertifikat. Sertifikat tanah tersebut terbit tahun 70-an, jadi sudah sangat lama sekali. Kemudian, di tahun-tahun berikutnya, di tahun 2000-an, itu ada orang yang mengklaim tanah tersebut, bahwa tanah tersebut juga milik orang yang mengklaim ini, dengan dasar sertifikat tanah juga. Artinya, sertifikat tanah orang yang mengklaim bahwa tanah milik klien kami itu juga dimiliki oleh orang tersebut. Sehingga sertifikat tanah milik orang tersebut itu tumpang tindih di atas sertifikat tanah milik klien kami yang sudah terbit terlebih dahulu atau sudah terbit sejak tahun 70-an. Maka upaya yang kami lakukan untuk menemukan solusi, yaitu dengan cara upaya hukum non-litigasi, yaitu mediasi. Mediasi ditempuh sudah beberapa kali, namun tidak menemukan titik terang. Tidak ada kesepakatan alias menemukan jalan buntu. Maka upaya hukum selanjutnya yang kami lakukan untuk membela kepentingan hukum dan hak-hak klien kami, maka selanjutnya kami mengajukan gugatan pembatalan sertifikat tanah milik orang yang mengklaim tanah tersebut, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, jadi penyelesaiannya seperti itu. Mediasi dulu nggak berhasil, kemudian kami menyampaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, sebelum mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ada prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu, yaitu namanya upaya administratif. Upaya administratif ini kami upayakan, kami tempuh, kami layangkan kepada Badan Pertanahan Nasional. Nah, namun upaya administratif ini pun tidak menemukan hasil, tidak ada hasilnya alias tetap jalan buntu. Maka proses selanjutnya adalah gugatan pembatalan sertifikat. Kemudian berdasarkan hasil-hasil daripada persidangan, fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, kemudian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, akhirnya klien kami menang di Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana dalilnya yaitu adalah saksi-saksinya yang masih ada dan kuat, kemudian juga bukti-buktinya yang sangat kuat, apalagi sertifikat tanah milik klien kami ini terbit terlebih dahulu. Terbit sudah jauh-jauh hari sebelum terbitnya sertifikat milik orang yang mengklaim tanah milik klien kami ini. Ya itu, jadi kalau ada tumpang tindih sertifikat tanah, maka upaya hukumnya bisa dengan cara mediasi di BPN, kemudian juga upaya administratif, kemudian kalau belum berhasil juga maka harus ditempuh gugatan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Karena sertifikat ini merupakan produk daripada administrasi negara, merupakan suatu keputusan pejabat administrasi negara, dan itu merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian kasus yang kedua, klien kami memiliki sebuah bidang tanah. Dia menguasai tanah tersebut sudah dari sejak lama. Kemudian klien kami ini memperoleh tanah tersebut berdasarkan akta jual beli.
hanya saja memang belum dilakukan pendaftaran sertifikat hak milik. Pada saat klien kami ingin melakukan pendaftaran sertifikat hak milik, ternyata di BPN terdeteksi bahwasanya tanah milik klien kami ini sudah ada sertifikat yang terbit di atas tanah tersebut, tapi atas nama orang lain, bukan atas nama klien kami. Maka kami menempuh upaya hukum. Apa yang kami tempuh? Tentu adalah pertama ya mediasi dulu. Kita telusuri, kita minta klarifikasi dari orang yang mengklaim atau yang tertera namanya di dalam sertifikat tanah tersebut. Namun singkat kata menemukan jalan buntu, tidak ada titik temu. Maka proses selanjutnya adalah kami melakukan gugatan, ya, gugatan ke pengadilan negeri. Jadi fakta yang terungkap tersebut, tanah tersebut dibeli dari orang lain, bukan dari klien kami langsung. Ya, dia mengakunya beli, dan ternyata setelah ditelusuri yang melakukan transaksi jual beli itu adalah oknum kepala desa dengan orang yang sekarang memiliki sertifikat tanah tersebut, yang mengklaim memiliki sertifikat tanah tersebut. Sehingga menempuhlah kita upaya hukum di pengadilan, dan alhamdulillah bisa menang meskipun lawannya terus melakukan upaya hukum sampai banding kasasi dan peninjauan kembali. Alhamdulillah kami tetap menang. Kemudian kasus yang selanjutnya adalah seperti ini. Klien kami membeli tanah dari si penjual. Tanah yang dibeli ini tidak keseluruhan, hanya sebagian bidangnya saja. Berdasarkan akta jual beli, namun hanya saja klien kami ini belum sempat melakukan pendaftaran sertifikat tanah karena sertifikat tanahnya masih atas nama milik penjual. Jadi belum dilakukan pemecahan sertifikat tanah oleh penjual tersebut juga. Singkat cerita, di tahun 2000-an kemarin ya, sertifikat tanah tersebut ternyata sudah berpindah nama, berganti nama menjadi atas nama orang ketiga, ya. Dari atas nama si penjual kepada klien kami menjadi atas nama orang ketiga. Nah, sehingga kami melakukan upaya hukum, ya, mediasi tidak berhasil, kemudian selanjutnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada si penjual tadi dan juga orang ketiga yang melakukan perubahan nama dalam sertifikat tersebut. Di pengadilan negeri alhamdulillah kami menang, ya. Kemudian juga di pengadilan tingkat banding sampai kasasi dan juga peninjauan kembali kami alhamdulillah menang. Karena ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si penjual dan juga orang yang ketiga tadi, ya, yang melakukan balik nama dengan cara melawan hukum. Nah, itu adalah di antara kasus-kasus sengketa tanah yang sering sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi penyelesaiannya untuk permasalahan sengketa tanah ini ada yang diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ada juga yang dilakukan ke pengadilan negeri. Kalau yang diajukan gugatannya ke pengadilan negeri itu adalah yang berdasarkan penelusuran kami ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si penjual ataupun juga tergugat lainnya yang terlibat dalam masalah ini. Adapun yang kita ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu biasanya yang berkaitan dengan tumpang tindih sertifikat tanah. Jadi menggugat agar sertifikat yang baru itu dibatalkan dan sertifikat yang lama yang dikuatkan. Nah, itu adalah kronologisnya seperti itu. Apabila mungkin pemirsa memiliki permasalahan tanah serupa atau permasalahan yang lainnya, bisa dikonsultasikan kepada kami, atau ingin menempuh upaya hukum bisa menunjuk kami selaku pengacara untuk menyelesaikannya di tingkat pengadilan. Silahkan hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Semoga ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini berguna bagi orang banyak, tentu kami memohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak dan subscribe. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan,
kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.